Wati Channel. Senang sekali deh setiap seminggu sekali ketemu sama Mbak Rinda. Apa kabar Mbak? Baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mbak Putri? Alhamdulillah sehat juga. Itu kayaknya ada si kecil tuh di sampingnya Mbak Iya, Rinda. bener. Dia lagi. Arka, apa kabar? Hai, hello Arka. Hai. Halo Arka, how are you? Fine, thank you. Seneng banget ya mau bisa main-main sama Arka hari ini. Iya. Kita Jadi nanti ngobrol kalau bareng seandainya si juga sama Arka Arka. tiba-tiba muncul kamera, mohon maklumi. Kan? Nggak apa-apa dong. Biar lebih natural aja. Emang kurang natural apa ya kita? Ini bahasan hari ini menarik, unik, dan menurut saya sangat dirasakan banyak orang, sangat diresahkan banyak orang, tapi tak banyak muncul di media, tak banyak muncul di artikel-artikel atau buku-buku. Kalau kenapa sih Mbak? Mungkin tapi sebelumnya aku sampai lupa mau ngucapin congratulations untuk gelar barunya. Selamat Ibu. Terima kasih. Gimana rasanya menyandang gelar baru di bidang psikologi? Senang sih karena memang belajarnya itu sembunyi-sembunyi ya sama kan aku belajarnya online kan, kelasnya kelas online. Dan gelarnya itu memang bukan gelar kayak educational degree tapi lebih ke professional degree. Jadi pas Arka tidur gitu akhirnya buka buku. Aku sehari cuma tidur 4 jam. Karena waktuku jadi bukan waktunya udah limited ya. Jadi ya dibagi-bagi antara untuk diri sendiri, untuk anak, untuk suami gitu ya. Iya betul. Dan bagi diri sendiri aku lebih memilih untuk belajar daripada kayak melihat drama Korea atau YouTube. Itu penting sih, tapi tidak menjadi tayangan dominan gitu. Prioritas. Betul. Oke. Selamat sekali lagi. Terima kasih. Dan juga sebenarnya aku ini living proof gitu loh, kalau sebenarnya tuh ilmu psikologi itu adalah ilmu yang sebenarnya sangat bisa dipelajari, walaupun di sini kamu basicnya bukan psikologi. Nah, kenapa kita harus belajar psikologi? Paling tidak dasarnya aja, karena memang ilmu psikologi itu kita bisa memposisikan, mengkonsepkan apa yang ada di otak kita, kebingungan apa yang ada di otak kita itu bisa mengkonsepkan. Ketika kita bisa mengkonsepkan, kita akan lebih mudah untuk melihat dari sudut pandang yang baru bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Begitu sih Mbak niatnya. Sampai sejauh ini awalnya hanya untuk sendiri, kemudian ternyata bermanfaat gitu. Bermanfaat dan ternyata mungkin menemukan passion baru juga mungkin ya. Betul. Ya kan kayak Mbak Putri kan juga. Iya, aku melihat kamu sangat enjoy sekali di situ. Jadi congratulations again. Terus kita bahas topik hari ini tuh aku suka banget karena dimana ketika pentingnya komunikasi itu ternyata bukan hanya ketika dulu bagaimana menjalin hubungan sebelum akhirnya ke jenjang pernikahan ya. Ternyata setelah pernikahan pun banyak juga permasalahan dan malah banyak juga permasalahan muncul ya. Nah, salah satunya adalah kenapa tidak bisa berkomunikasi dengan suami atau sulit berkomunikasi dengan suami ketika sudah menikah. Itu kan saya sebagai single lady, maksudnya saya masih di luar out of my mind gitu. Ketika saya kemudian baca-baca artikel juga karena kita mau bahas ini ya, jadi saya harus punya sedikit ilmu paling enggak ya ketika ngobrol masalah ini. Jadi ternyata seperti itu. Gimana Mbak Rinda? Kenapa bisa begitu ya? Jadi masalah bicara dengan suami ini agak sedikit tricky karena ini kita kebetulan punya grup yang namanya grup Ibu Bahagia di Postantrum ID. Ring pertama pertanyaan itu kalau aku ranking itu pertama adalah berbicara dengan suami itu gimana. Kedua adalah gimana sama mertua. Baru kemudian masalah parenting ke anak. Nah, ketika berbicara dengan suami ini kenapa menjadi ranking pertama permasalahan dalam keluarga? Pertama karena logikanya kita hidup sama orang lain. Ya, for sure. Kamu hidup sama orang lain dengan dua orang yang punya pikiran yang berbeda di awalnya, walaupun sudah dibicarakan pada masa pacaran, tetapi it change completely ketika kamu menjadi suami, kemudian berubah lagi menjadi seorang ayah. Karena
Karena apa ya? Aku nggak ngomong standar sih. Tuntutannya berbeda. Ketika seorang pasangan dalam artian pacaran gitu, tuntutannya kan hanya aku, kamu, kita, cinta gitu kan. Jadi apapun the name of love gitu kan. Betul, dan happy gitu. Begitu menikah, posisinya menjadi suami dan istri, ini menjadi satu komponen yang artinya gak aku dan kamu lagi, tapi kita sudah. Dan di sini kita lihat, kalau Mbak Putri masih ingat pembicaraan kita di minggu pertama kemarin, pada saat ngomong kita tuh lupa tentang diri kita sendiri. Kita lupa bagaimana kita itu mengungkapkan, karena menganggap pasangan seharusnya sudah tahu apa yang aku omongin. Katakan mata tajam, gestur itu kode-kode indah itu ya. Istri menganggap suami itu sudah paham, tetapi ternyata suami nggak paham. Dan di sini juga ada overselling, aku bilang overselling promotion tentang keluarga yang kayak ngomong, kamu cepet aja nikah, enak loh menikah itu, karena ketika kamu menikah kamu akan dirawat sama suami, paling tidak kopi disajikan suami, bla 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 bla. Tidak dijelaskan bahwa mengenai tanggung jawab dan keadaan sebenarnya sebagai ketika kita berkeluarga, nggak ada yang bahas itu. Semua ngomong bahwa keluarga itu enak nanti kamu nggak sendirian, itu betul, tapi di sisi lain ada harga yang harus kamu bayar, yaitu belajar bersamanya itu tadi. Itu masih berdua orang nih, ketambahan anak itu menjadi masalah yang berbeda, karena kita akan membangun sebuah nilai keluarga. Nah, membangun nilai keluarga ini tadi adalah sangat susah. Kenapa? Kita dilahirkan dari dua keluarga yang berbeda, dua visi yang berbeda, dua pengalaman yang berbeda, dua pandangan yang berbeda. Kita harus menjadi satu. Nah, di sini satu untuk membangun buah hati tadi ya. Nah, idealnya ketika kita membangun sebuah keluarga, sama seperti kita membangun rumah, datang ke desainer dulu, tanya ini kira-kira gambar rumahnya gimana, gitu kan. Nah, titik kesalahan terbesarnya begini, dan ini juga baru kusadari Mbak, titik kesalahan terbesar begini, kita mempersiapkan rumah fisiknya, tetapi kita lupa membicarakan nilai keluarganya, sehingga ketika anak itu bertambah, mulai start usia 3 tahun, ketika anak itu sudah mulai logikanya mulai jalan, orang tua mulai bingung, ini diarahkan kemana nih pendidikannya, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, apa nilai-nilai keluarga yang mau diambil, dan di situ akan mulai perdebatan yang terjadi, karena siapa tahu saya sama keinginan suami saya berbeda di situ, dan masalah itu seperti kayak puncak gunung es, karena sebelumnya kita belum membangun komunikasi yang baik dengan keluarga, sehingga ketika membahas masalah bagaimana pola parenting yang baik kepada anak, ini menjadi puncak masalah gitu. Oke, jadi seperti terpendam akhirnya meletus lah dor apa yang semua terpendam itu ya. Betul. Tapi apa sebenarnya yang beda ketika laki-laki itu menjadi seorang pacar, lalu menjadi seorang suami? Kan sama-sama pasangan ya mungkin. Sama nggak sih? Ya maksudnya secara ini tanggung jawabnya udah beda atau apa beda ya. Tapi sebenarnya apa sebenarnya yang membuat ini berbeda gitu? Apa yang membuat suami akhirnya berpikir ini tuh kayak beda, ketika dulu pacaran tuh kayak masih bisa nih diajak ngobrol. Tapi ketika sudah menikah, kenapa ini menjadi berbeda gitu? Karena banyak hal, salah satu yang terutama adalah rutinitas. Dulu pacaran paling sehari nggak ketemu 24 jam kan, itu satu. Benar. Walaupun sekarang kan bisa bilang, katakan aku kerja, ketemunya pas rumah. Pas kamu ketemu pacarmu pada saat itu bisa dandan cantik, rapi, wangi gitu kan. Memang menampilkan sebaik-baiknya. Ready untuk ketemu ya. Iya. Tapi kan kalau ketika kamu di rumah berantakan, istri bau daster, kadang-kadang kalau bayinya masih kecil bau gumoh bayi, bau pipis dan sembarang macam yang buat suami kadang-kadang kok beda sih gitu. Aku sangat menyadari bahwa laki-laki menginginkan yang terbaik dari istrinya. Tapi aku berharap di sini laki-laki, para suami itu menyadari bahwa ya memang begitu, kalau kamu punya istri yang di rumah nggak ada ART, ya memang resikonya begitu, capek. Nah, disinilah alasan kenapa harus ada dikomunikasikan. Jadi ekspektasinya disamain gitu loh Mbak. Di awal-awal aku nikah sama suamiku bertengkar melulu. Kenapa? Karena ekspektasinya berbeda. Aku kebetulan dilahirkan di keluarga yang ibuku bersihkan banget.
Dan kebetulan suamiku tidak sebersih itu gitu kan. Jadi ketika itu di awal-awal nikah benar-benar bertentangan. Udah kayak perang setiap hari gitu ya? Iya, udah perang setiap harinya gara-gara piring kotor gitu kan. Makin kesini aku pikir makin konyol kan. Akhirnya aku terlibat diskusi sama suami. Gimana ini rumah? Kenapa nggak bisa begini? Nah, ternyata dari sudut pandang suami, baru segitu kamu ngomel sih, itu kan nggak kotor sebenarnya. Terus lihat lagi, oh iya ya, oke, berarti memang standarnya segini. Jadi kalau masalah ini masalah kebersihan ya, aku kecilkan masalah kebersihan. Dilihat lagi, sebenarnya yang membutuhkan bersih itu kamu atau suami. Ketika kamu ternyata lebih membutuhkan itu daripada suami, ya kerjakan karena kamu yang butuh. Jadi pahami Mbak. Itu di banyak pihak, di lain pihak juga begitu. Benar. Pihak mana sesuatu yang paling ya? Ya betul. Pihak mana yang paling membutuhkan? Kalau itu yang paling komplain, ya bisa jadi itu memang kebutuhan kamu gitu ya. Betul. Bukan kebutuhan pasangan kamu gitu. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, kita terlalu menggantungkan kebahagiaan kita kepada pasangan. Itu masalah yang itu dia. Aku temuin. Jadi betul. Dan ini juga kesalahanku dulu. Kenapa? Karena kan kita nganggapnya kalau menikah itu adalah ending dari segala pencarian gitu kan sebenarnya. Itu sebenarnya benar, tapi juga nggak tepat gitu loh. Tidak, aku belum selesai berarti pencarianku. Bagian-bagian orang Mbak Putri gitu kan. Oke, lanjut. Karena kan memang kadang-kadang kita menganggap mencari kebahagiaan itu dari sosok orang lain kan. Iya. Kadang-kadang kita menciptakan itu ya. Maksudnya menciptakan sosok yang membuat inilah pencipta kebahagiaan dan lain-lain. Betul. But it's wrong. Ya, completely gitu kan. Yes, it's wrong completely. Makanya itu kan ketika kita menggantungkan kebahagiaan kepada seseorang, ya bersiap-siaplah kamu akan mendapatkan lebih banyak kesusahan karena kekecewaan ya. Ya betul, karena ya nggak mungkin gitu. Kayak contohnya kayak temanku kemarin, aku punya teman kebetulan dia itu begitu cinta sama suaminya itu bagus, saking cintanya dia sampai punya pikiran suaminya itu berselingkuh dan sebagainya, padahal kenyataannya enggak. Karena dia sebenarnya simpel, dia hanya pingin disayang, dipeluk, dimanja begitu dan sebagainya. Kemudian aku katakan kepada dia bahwa sejatinya kalau aku boleh jujur, kita tidak bisa menggantungkan kebahagiaan kepada orang lain. Pada akhirnya kita harus mencintai diri kita lebih dulu sebelum kita mencintai orang lain. Karena itu nggak bisa. Benar. Karena kita yang nanti akan terluka. Nah, ketika ada ekspektasi seperti itu kan bingung. Contohnya kayak, kebetulan aku orangnya itu touchy gitu kan. Jadi pikirnya itu kontak fisik yang kayak dipeluk, dicium dan sebagainya. Tapi suamiku orangnya dingin. Ketika aku tidak bisa mengkomunikasikan itu dengan baik, aku membutuhkan hal itu dengan suamiku. Apaan sih gitu? Apaan sih? Nah, itu tadi. Jadi pada saat itu aku berpikir, oke, bagaimanapun aku akhirnya harus bisa memenuhi kebutuhanku atas itu, tapi tidak mengganggu keluarga kita. Caranya gimana? Ya udah peluk-peluk aja lah, tanpa harus pakai kode-kode. Oh sudah halal ini, paham maksudku kan Mbak? Jadi kita nggak perlu pakai kode-kode. Ya sudah, lakukan saja apa yang kamu ingin lakukan selama itu berada dalam koridor aman. Ya itu ya. Kalau kamu beragama ya koridor agama dan juga koridor susila norma-normanya gitu kan. Norma susila. Jadi ya itu yang pertama. Yang pertama adalah mengenai ekspektasi. Yang kedua adalah jangan menggantungkan diri kepada orang lain, terutama di sini suami atau pasangan. Dan yang ketiga adalah jangan lupakan diri sendiri dulu. Seperti yang saya bilang, kita nggak bisa melupakan diri sendiri. Kenapa? Karena kita ini tetap individu yang berbeda. Orang tua kita ini kita sini sendirian berapa tahun sih? Baru ketemu suami berapa tahun, nggak imbang ketika kita itu menganggap kita itu adalah satu pribadi yang membaur, itu betul. Tetapi ada masa-masa di saat kita sendiri. Aku sama suamiku kebetulan orangnya sama-sama introvert dan membutuhkan kesendirian. Jadi kalau kita benar-benar harian itu bisa berbeda ruangan, itu bisa berjam-jam, tapi kemudian kita tidur itu dalam satu ruangan yang keadaannya fresh. Kenapa ya? Karena kita memang sudah ini dengan diri sendiri tadi ya. Karena ya itu tadi, kita nggak bisa memaksakan kayak dikit-dikit
keruntang-keruntung bareng itu nggak bisa gitu kan. Jadi memahami apa sebenarnya style kita bagaimana. Maaf ya, kepalanya Arka. Nggak apa-apa, it's okay. Terus yang keempat adalah pahami cara berkomunikasi cara berkomunikasi dalam hal ini marahnya bagaimana, joke-nya bagaimana, itu hal yang penting yang akan aku berusaha kita kulik-kulik hari ini. Marah itu setiap orang sendiri-sendiri dan kita nggak bisa mengatakan cara marah kita sama dengan orang lain, penyelesaian masalahnya juga sama. Caranya orang itu melemparkan joke itu juga sendiri-sendiri. Kita nggak bisa memaksakan kita ketawa penghormatan terhadap joke yang nggak lucu. Yes, benar. Bisa jadi orang itu nganggapnya lucu tapi kita ngomongnya itu kok rasis sih gitu kan. Iya, apaan sih? Apaan sih gitu kan. Jadi itu hal yang harus di building up, nggak bisa kita langsung nyaman di tempat gitu. Tapi memang gimana Mbak Rinda? Itu menurutku 4 faktor yang penting untuk dibahas gitu. Iya, benar-benar bagaimana itu komunikasi bisa terjalin dengan baik ya, dan juga faktor-faktor di mana itu nggak bisa akhirnya. Tapi Mbak Rinda memang itu semua nggak bisa terwujud dengan seketika itu terjadi ya. Maksudnya memang semua mungkin akan mengalami fase itu, fase di mana sulit dulu berkomunikasi, lalu menemukan cara agar untuk berkomunikasi atau gimana gitu. Tapi sebenarnya kalau dari segi seperti apa sih yang dinamakan sulit gitu? Aku nggak tahu apakah kan masing-masing itu punya ini sendiri-sendiri ya. Jangan-jangan itu kita sendiri yang sebenarnya itu agak sensitif gimana gitu loh. Sebenarnya seperti apa ini dikategorikan bahwa suami ini sedang sulit untuk diajak berkomunikasi atau ini kita sedang tidak berkomunikasi dengan baik, itu seperti apa? Atau jangan-jangan sensi aja nih aku lagi. Jadi begini, setiap orang itu kan memiliki persepsi yang berbeda. Nah, kita balik lagi, kata-kata persepsi itu digunakan buat apa sih? Sebenarnya kata-kata persepsi itu digunakan untuk memudahkan otak untuk menganalisis dengan cepat. Karena terlalu banyak akses data yang diproses ke otak sehingga otak itu kadang-kadang hang. Nah, untuk mempercepat itu tadi kita pakai persepsi. Nah, ketika persepsi ini ternyata, dan kebanyakan persepsi ini kalau orang itu nggak terbiasa sama sistem logika dan sebagainya cenderung salah. Jadi di sini katakan berkali-kali bahwa ketika kamu itu menghadapi masalah, solusi pertama yang dikeluarkan ke otak itu 98% salah. Oke. Pada saat itu ya? Pada saat itu. Kenapa? Karena otak manusia itu kan ada 3 sistem ya. Dia otak reptil, dia di belakang. Itu dia tumbuh pada saat masa bayi di dalam perut. Yaitu mengenai sistem survival. Kemudian otak mamalia itu di tengah. Dia itu berkaitan dengan cara berdiri, kemudian hidup dan sebagainya. Dan otak manusia itu di depan, yaitu cara logika dan berpikir dan sebagainya. Nah, pada saat manusia zaman purbakala dulu, ini agak sedikit flashback ya Mbak, biar paham kan. Purbakala dulu, kita itu menghadapi ancaman yang benar-benar ancaman yang nearly to death. Gitu. Kalau kamu nggak bunuh duluan, dibunuh gitu. Akhirnya otak survivalnya yang lebih sering bekerja. Nah, sekarang di masa modern kita tidak ada predator alami manusia. Yang ada adalah masalah-masalah itu tadi. Tetapi otak itu salah sinyal gitu loh. Otak itu salah sinyal. Jadi ketika ada masalah gitu kita langsung kayak pengen marah, pengen gimana cara survive gitu ya. Gimana cara survive dan sebagainya. Itu alasannya kenapa pada saat ada masalah dan solusi pertama yang dikatakan ke otak itu 95% salah karena itu insting survivalmu, bukan insting solvingmu. Jadi kamu harus. Apakah itu bisa dibentuk, Mbak Rinda, untuk insting solving itu? Bisa dengan latihan. Dengan latihan, Mbak. Jadi pertama memang itu ya, Pertama memang kayak kita ngomongnya setiap kali ada masalah langsung marah gitu kan. Kemudian setiap kali ada masalah marah. Tetapi ketika kita sadar tentang sistem otak itu, kita bisa ngasih stimulus di otak bahwa pertama kali yang di otak itu salah. Jadi kita kasih jeda waktu. Jadi bernafas gitu. Jadi pada saat itu bernafas dulu mikir, ini marahnya penting nggak sih?
Kita bener nearly to that nggak sih? Apakah aku overreacted nggak sih? Memang agak susah kan karena kita memproses informasi seperti Karena itu. belum terbiasa untuk itu ya. Dan Tapi juga tadi kebiasaan iya, otak tadi yang survival lebih dominan. Iya, tapi paling nggak ketika ada masalah itu datang, kasih pause dulu, jeda, stop. Oke, ini kenapa ya? Gitu. Biarkan otak itu memproses sampai ke otak manusia gitu. Oke, kenapa ya? Oh, ternyata suamiku ternyata cuma bercandaan gini doang, kenapa aku marah gitu. Karena kalau itu dibiarkan bisa berbahaya. Benar-benar berbahaya ya, gitu kan. Bisa hubungan yang tidak sehat ya Mbak ya. Bisa semakin semuanya tidak sehat. Iya. Semakin nggak lancar gitu. Apa yang membuat itu semakin diterus-teruskan? Maksudnya apa yang membuat itu kayak kita enjoy dengan itu? Kita nggak sadar gitu. Apa? Ya kan? Apa yang bikin kayak itu terus kita akhirnya sampai kebablas gitu? Karena kan memang pada dasarnya manusia itu dia pinginnya lebih dimengerti daripada mengerti kan. Wes, ini bukan lagu karena wanita ingin dimengerti kan? Enggak, maksudnya bukan wanita, manusia pada dasarnya kan dia manusia lebih ya, oke. Daripada dimengerti itu menurutku sudah jadi kayak bawaan sadar gitu kan. Nah, pada saat kita itu merasa bahwa kenapa orang lain, kayaknya semua orang itu berusaha untuk kok gitu aja nggak paham sih gitu loh, otaknya begitu. Otaknya berusaha menyamakan, otak kita berusaha membuat otak lain sama dengan kita satu frekuensi, tapi sebenarnya itu hal yang nggak bisa dilakukan karena sekali lagi kita adalah dua manusia berbeda. Nah, kenapa diterus-terusin? Karena kita nggak sadar sistem kerjanya. Ternyata memang otak manusia itu bekerja begitu. Nah, awal mulanya kenapa aku concern kepada bagaimana otak itu bekerja, karena aku sendiri sama suamiku pada saat itu kesusahan untuk berkomunikasi dengan baik. Kenapa aku kok gampang marah gitu ya? Hanya gara-gara buang sampah telat aja aku langsung wah gitu, langsung menangis tanda tinggi gitu kan. Langsung parah, banting pintu gitu. Akhirnya aku berpikir ini kalau diginiin terus-terusan rumah menjadi tidak nyaman, sangat tidak nyaman. Betul. Bagaimana dengan anakku nanti? Apakah bagus hidup dalam suasana rumah yang tidak nyaman seperti tidak ini? Nyaman, betul. Dan juga dia akan sedikit banyak akan belajar mengenai violence gitu kan, karena sama-sama keras dan sama-sama ego dan sebagainya. Tapi kalau aku menahan diri, hanya bilang iya dan tidak mengeluarkan isi hati, itu juga nggak bagus juga kan buat aku. Juga nggak sehat buat diri sendiri ya, yang kita pernah bahas beberapa episode yang lalu. Betul. Oleh karena itu aku berpikir bagaimana caranya otak memproses informasi yang mislanding ini semua. Bagaimana ternyata memang cara otak tuh bekerja begitu. Dan itu adalah hal yang manusiawi. Sangat umum gitu loh. Banyak orang manusia modern yang terperangkap pada mode purba. Jadi ya sangat umum kita beraktif seperti itu. Tapi sekarang adalah tanggung jawab kita untuk memutus itu semua, karena kita nggak mungkin bisa bertahan dalam dunia modern dengan mempertahankan sistem otak yang berubah itu. Nah, dari itu aku mulai belajar. Dan dalam hal ini, salah satu cara terbaik untuk membangun komunikasi dengan suami adalah memperbaiki diri dulu. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain berubah seperti yang kita inginkan kalau kita tidak berubah terlebih dahulu. Betul. Jadi, berarti itu butuh kesadaran tinggi, kesadaran diri yang sangat tinggi ya. Betul. Ini makanya kita harus campaign ini biar anak-anak itu kita happy di rumah, sehingga anak-anak happy di rumah gitu loh. Nah, caranya adalah ketika berdiskusi dengan suami, pahami caranya marah suami bagaimana. Aku dan suami membutuhkan waktu berdiam diri dulu untuk kemudian perbaikan. Ya sudah, kasih waktu dulu. Nah, setiap orang sendiri ada langsung gitu kan, ada yang langsung kayak aku menarik diri dulu dan sebagainya. Ini pahami dulu suami ini bagaimana. Satu, yang kedua, jangan sungkan minta maaf, jangan mengharapkan ketika suami atau istri yang salah itu suaminya kayak mohon-mohon gitu. Ayo maafkan aku
suamiku, kita nggak zaman pacaran lagi, akan sangat sedikit kemungkinan kecil suami melakukan demikian. Betul, Dan menurutku betul. konyol aja ketika suami mengatakan demikian, tapi dia nggak sadar kesalahannya di mana, buat apa, gitu kan. Jadi siapa yang duluan tidak betah, aja ngomong aja, ngapain? Ini suami istri ini kok, gitu kan. Itu. Dan yang ketiga, setelah ini berlalu ya sudah, selesaikan saat segera. Ada kan kadang-kadang kan, dan juga ada sebagian begini yang benar-benar aku pegang teguh gitu gini. You have to win a war but not a battle. Jadi pilih perangmu yang mana. Benar. Gitu. Kamu pilih perang yang mana. Buat apa sih kita perang hanya gara-gara masalah yang kotor, konyol banget kan. Mendingan kita berperang, malah berkompetisi gitu ya kesannya. Iya, why gitu kan. Itu yang benar-benar yang aku pegang sampai sekarang. You have to win a war but not a battle. Ya. Tenaga. Betul. Tapi itu adalah ketika fase itu sudah menginjak pemikiran dewasa ya, saya pikir. Maksudnya tidak semua keluarga yang sudah lama, tapi itu dewasa dalam pola berpikir gitu. Ketika Mbak Rida menceritakan bagaimana memahami pasangan gitu ya, bagaimana marahnya pasangan, itu kan nggak semua bisa menyadari itu ya Mbak ya. Aku nggak tahu itu betapa pentingnya kita hari ini di sini. Semoga ya kita berharap ini berdampak benar-benar baik gitu loh, karena nggak semua orang paham dan nggak semua orang itu mungkin sadar tentang apa yang sudah terjadi dan dibiarkan terus-menerus gitu. Betul. Dan itu menjadi konflik utama. Kebetulan aku kan mengelola satu kelas online yang namanya Ibu Cerita. Ibu Cerita ini dia memang bergerak di bidang membuat ibu-ibu untuk lebih mandiri secara emosinya. Karena ya seperti saya selalu jelaskan kemarin mengenai mental health pada ibu itu penting. Kenapa? Karena ibu ini kan pilar. Pilarnya memang harus kuat. Ya kita nggak bisa menapik lah, seorang ibu itu pilar. Kalau seandainya nanti itu bapaknya sering di rumah yang ngasuh anak, maka bapaknya yang menjadi pilar. Tetapi kan di Indonesia kebanyakan ibu yang menjadi pilar. Maka sudut pandangku di sini ibu. Nah, di sini masalah terutama yang terbesar adalah kurangnya support system. Nah, support system di sini yang pertama diharapkan adalah suami. Dan antara suami sama istri itu kita harus memang menyadari dengan sangat baik gaya komunikasinya beda. Kalau zamannya aku muda kan ada kan buku yang tren banget pada saya itu. Men are from Mars, women are from Venus. Yang artinya dua orang ini adalah caranya memang sangat-sangat berbeda yang harus kita pahami. Beda sekali. Kita memang sangat deskriptif. Ngomongnya, wah, keterangan objeknya panjang bener gitu kan. Tapi laki-laki nggak begitu. Dan itu harus kita pahami. Benar. Seringkali yang aku pelajari, para suami ini malas ngomong ke istrinya karena satu kalimat akan dibalikan 1000 kalimat. 1000 kalimat. Iya, capek kan dengernya. Padahal kalau seandainya kita bisa saling mendengarkan, kita bakal ngerti gitu. Gimana bakal ngerti dan bakal ada solusi ya, Mbak. Maksudnya bukan terus dibiarkan gitu loh. Betul. Contoh gampangnya gini, kemarin kejadian yang baru aja kemarin. Aku kecapean, terus akhirnya kan kita kan belanjaan delivery order kan sekarang. Kecapean. Terus lupa bilang ke suamiku ada delivery order gitu. Kebetulan karena itu suamiku main game. Di tengah-tengah main game manggil aku, Bu, bangun Bu, ada delivery order. Aku dalam keadaan belum memakai hijab dan sebagainya, masih kan otomatis lama kan. Ribet. Lama, akhirnya dia turun ke bawah. Untungnya cepat, kalau nggak cepat nanti delivery ordernya diambil, dibalikin, kita harus ngambil sendiri dan sebagainya. Lebih ribet kan. Kemudian aku tanya loh, kenapa kamu itu lebih pentingin gamemu daripada delivery order? Itu kan step pertama yang akan perempuan lakukan. Betul. Terus dia bilang, salahnya kamu nggak bilang kalau ada nggak bilang kalau ada delivery order jam sekian. Nggak nitip pesan ya, nggak nitip pesan. Aku pikir, juga sih.
Paham nggak maksudku? Jadi ketika itu terjadi komunikasi langsung di-cut gitu. Kita harus benar-benar sadar bahwa langsung di-cut, bener-bener. Dan harus sadar juga gitu loh. benar. Kemudian kan, Berempati iya bener sama juga suami, gitu. bener juga. Iya. Berempati sama pikirannya suami. Oh iya ya, ini memang kesalahannya di aku nih. Kenapa aku nggak ngomong? Kan kalau kamu ngomong, aku nggak main game dulu. Oke, make sense. Ya udah, aku yang salah, minta maaf. Bener, dan juga endingnya jelas, masalahnya selesai. Clear. Ngapain bertengkar? Pun kalau seandainya telat harus diambil ke toko, ya sudah terjadi. Mau gimana lagi? Udah terjadi. Mau ngamuk. Harusnya kamu itu lebih mentingkan delivery order daripada game, bla 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 bla. Percuma udah kejadian. Nggak penting gitu kan. Betul. Jadi dari situ oke, ya sudah, karena aku sekarang ngantuk, gantian ya, kamu sudah main game kan, aku tidur dulu sebentar ya. Selesai. Gitu. Oke, jadi, luar biasa. Indah banget ya, andaikan itu terjadi di mana. Karena itu proses, Mbak. Proses. Betul. Semua proses dan ada fasenya tadi yang kita ada cerita fasenya. Ya. Proses. Jadi yang memang di sini karena perempuan itu memang diciptakan lebih banyak perasaannya. Lain kali kita lebih gunakan logika kita, berempati sama pasangan kita. Kalau seandainya contoh aja dibalik, contoh yang main game itu kita lihat drama Korea, tiba-tiba knock, suami tidur, mas bangun mas, drama Korea, hah apa ya, kami marah, kenapa kamu lebih mentingkan drama Korea daripada ngambil delivery order? Paham kan maksudnya? Itu ada di same level maksudnya. Iya. Ketika kita bisa membalikkan itu ya benar. Iya. Apa saya? Halo Arka. Up. Maafkan It's okay. Ya. Nggak apa-apa dong. Beginilah keadaan dan kenyataannya. Realitanya ya. Realitanya begini. Dan di belakang saya ini banyak mainan yang berhamburan. Di balik semua itu kita bisa room tour nggak abis ini? Apanya luntur? Room tour. Boleh sih selama kamu nggak oke. Tapi memang beginilah kenyataannya. Tapi memang kan sebagai Barina tadi sudah menceritakan sebagai tugas sebagai seorang ibu ya tetap menemani anak ya. Walaupun kita sedang saling berbincang tentang ilmu gitu, tapi tetap itu it's okay. Ini indah banget menurutku, show yang indah. Terima kasih. Aku sempat gak pede soalnya aku ya oke lah. No, it's great. Terus kadang itu aku sempat juga baca artikel kapan hari itu dimana sebenarnya posisi laki-laki merasa sudah cukup berkomunikasi dan perempuan itu merasa ini belum berkomunikasi gitu. Jadi itu kadang kenapa bisa begitu ya? Karena mungkin tadi Mbak Rinda sempat cerita ya, di mana perempuan memiliki kepekaan perasaan yang luar biasa dan juga lelaki lebih logika tadi. Jadi mungkin lelaki merasa ya udah gitu. Misalkan komunikasi besok kita kemana? Udah ditentukan ini. Tapi kan perempuan pengen jadi tuh besok mau pakai baju apa? Terus makanannya di mana? Mungkin lebih details itu yang dinamakan komunikasi ya. Tetapi sedangkan laki-laki itu lebih simple dalam berkomunikasi. Betul. Tapi saya rasa itu awalnya mikirnya gini Mbak Rinda, tapi bukankah ini juga terjadi ketika dulu sebagai pasangan, ketika sebelum menikah ya, maksudnya pembicaraan tentang ini kan juga sudah terjadi sebelum menikah, kenapa itu berbeda ya ketika sudah menikah gitu? Ya karena kita lupa kalau kita ini adalah individu yang berbeda. Dianggapnya ketika sudah menikah, kita itu menganggap bahwa suami harusnya sudah paham aku, kita kan sudah kenal berapa tahun sih gitu kan. Kasarnya begitu, kita udah kenal berapa tahun. Benar. Padahal sistem kerja otak manusia laki-laki dan perempuan memang berbeda. Saya pernah baca buku yang namanya How Woman Brain Work, dan memang sangat berbeda. Jadi perempuan itu cara kerjanya adalah dia lebih prediktif gitu. Contohnya nih kayak ini lampunya ini kayaknya atau apa ya figura gitu mau jatuh ini harus ini kalau enggak nanti dia jatuh. Suaminya si suami bilang kan belum jatuh, itu hanya ketakutanmu aja. Jadi memang sistem kerjanya begitu. Nah cowok juga karena perempuan itu cenderung multitasking, jadi input datanya banyak banget. Betul.
dia bisa berpikir dalam banyak hal gitu kan, dalam satu waktu yang dipikir banyak. Betul. Sedangkan laki-laki itu dia sistemnya linear, straight gitu. Ketika dia di dalam otak itu sudah memutuskan, oke, aku hari ini mau ngerjain tugas. Contoh paling gampang ini yang contoh sehari-hari aku sama suami ya, yang hari ini mau ngerjakan tugas. Tiba-tiba aku minta dia untuk ngomong anak, ngamuk dia. Karena sistemnya error. Yes, I see. Kan cuma di apanya yang membingungkan kayak gini kan easy untuk perempuan ya. Nah, paham kan maksudnya akhirnya? Yes, I got it. Pada saat itu aku sama suami dia bilang, oke, kalau kamu mau mengerjakan tugas yang serius banget, bilang jam-jamnya, berapa lama butuh waktunya, bisa diganggunya pas kapan, dan juga kalau seandainya tiba-tiba pas kamar mandi, atau pernah kejadian nih, dia lagi ngerjain tugas nih, aku di kamar mandi, teriak-teriak karena aku lupa bawa handuk gitu kan. Dia yang ngamuk luar biasa. Kamu tuh bisa kan begini. Lah kan aku urgent gitu. Kan cuma gitu doang. Kamu tahu gak sih yang namanya writer block? Oke. Ketika dia bilang begitu, aku menganggap ya memang masalahnya lebih urgent dia. Ini karena kesalahanku sendiri gitu loh. Jadi dalam hal ini memang lebih baik kita itu mencobalah untuk berpikir bagaimana cara pasangan kita berpikir, sehingga kita lebih memudahkan bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik. Memang dasarnya perempuan itu dia multitasking, dan di sini linear. Akan sangat susah ketika seorang suami ngepasin diri ke istri karena otaknya kerjanya nggak begitu. Betul. Makanya kalau dalam permainan catur itu si ratu selalu bisa jalan tek mana-mana dia waktunya banyak. Tapi laki-laki si raja itu cuma satu ya memang begitu. Dan begitulah memang cara kerja berpikirnya. Dan memang begitulah cara kerja berpikirnya. Jadi itu yang harus kita pahami terlebih dahulu, basic line-nya di situ. Jadi ketika kita itu pengen kayak jalan-jalan gitu, ya pahami bahwa suami pengennya ke A, B, C, D, E. Di A, B, C, D, E kita mau ngapain aja itu nggak usah dibahas sama suami. Yang penting yang di A ini waktunya 1 jam. Di sini kamu boleh nunggu di sini, terserah kamu jalan-jalan gitu. Udah itu kelar udah. Daripada harus dia nunggu ngikutin kita jalan-jalan mukanya muram, kitanya bete. Udah. Benar. Kamu duduk sini, jaga di kafe, jaga belanjaan. Ini wifi, ini uang gajiannya atau kartu, aku jalan-jalan kelar, udah happy gitu kan. Sama-sama happy kan. Itu sesuai kebutuhan pasangan atau suami, kebutuhan kita juga terpenuhi. Tapi sebenarnya beneran yang harus dipahami di sini adalah bagaimana cara memahami pasangan ya Mbak. Di kemudian aku menangkap dari semua apa yang kau ceritakan ini. Karena basicnya pada dasarnya manusia itu selalu ingin dimengerti, tapi disinilah kita belajar bagaimana kita mencoba mengerti pasangan atau orang yang berada dekat bersama kita gitu. Betul. Dan cara ngomong sama suami pun nggak harus dengan suasana tegang, kayak aku mau ngomong sesuatu sama kamu tegang bener gitu kan, enggak. Malah cara pertama ngomong sama pasangan itu dari hal-hal yang simpel-simpel dulu, tentang bagaimana cara gampangnya, cara ngelihat kayak kita ngobrol masalah gamenya dia, apa yang dia sukai, kemudian hobinya dia apa, terus bagaimana caranya dia menceritakan teman-temannya, bagaimana caranya dia menceritakan apa yang dia sukai, itu kan kelihatan kan, oh caranya dia berpikir tuh begini, sukanya dia begini. Jadi nanti dimasukin pelan-pelan. Dan juga kalau seandainya anak-anak tidur, bisa pillow talk. Kalau seandainya nggak kelar, kita bisa keluar. Atau kalau suami kebetulan rokokan, walaupun saya nggak begitu suka suami laki-laki rokok ya, kita bisa sambil ngeteh, menceritakan apa. Memang pada awalnya suami ngerasa, ngapain sih lu bawel amat cerita seharian. Tapi nggak apa-apa. Itu kita melibatkan suami dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kayak contohnya, aku habis hari ini kesini, kasarannya kayak ABC gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Katakan pada suami bahwa ya inilah kehidupanku, makanya aku sangat membutuhkanmu karena aku membutuhkan sosok dewasa lain dalam kehidupanku. Aku capek ngomong sama anak kecil kan capek bukan Mbak? Karena kita kan dong.
Energi otaknya semuanya beda. ya. Betul, Range otaknya betul, beda, betul, dan kita betul. kan membutuhkan ngobrol dengan Betul. orang dewasa, dan orang dewasa Mm-mm. terdekat kita adalah suami kita. Ya bilang aja kepada Mm-mm. suami, kalau aku eh, aku memang membutuhkan obrolan ini, kamu. Dan pada saat kita ngobrol, dia main game pun nggak masalah, karena memang bukan hal yang penting yang harus Mm. didengarin, bukan. Mm-mm. Dia Mm-mm. juga, mas, apa namanya, si A ini begini, si A B ini begini sambil main game. Ya, bagi dia memang hal Mm-mm. penting gitu loh. Betul, 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 Ya betul. pahami. Dan ketika suami pulang ke rumah pun dia ya memang pengen me time, kita pun pengen me time. Kita me time dengan bercerita dengan suami me time dengan Mm-mm. game. Ya kalau seandainya itu dua Yes, hal itu bisa digabungkan bersama-sama, kenapa enggak gitu kan. betul. Dan suami pun alangkah baiknya bercerita. Suamiku tuh alhamdulillah punya kebiasaan, dia selalu menceritakan dia kalau ke kampus ngapain aja. Dan aku selalu tanya, kamu ngapain aja ke kampus gitu, kenapa emang kayak bener gitu kan. Ya karena kehidupanku cuma di rumah doang, kan aku pengen kehidupan di luar sana Yes. bagaimana. Bukannya monitor juga sih sebenarnya, tapi kan seru aja dengernya gitu Iya kan. dong. Iya kan, Biar tahu terus dunianya juga kan. nah siapa temennya, apa yang dia dikerjakan. Kemudian suami juga bisa saya tanya, how is your day gitu. Itu biasanya ketika kalimat itu selalu aku katakan dan suami katakan ketika kita biasanya sebelum COVID ini kan kita rutinitasnya sendiri-sendiri ya, kalau rumah sendiri-sendiri itu di akhir pada saat makan malam kita selalu how is your day gitu. Nanti kita cerita gantian, ini gini, ini gini, ini gini gitu. Gitu. Dan itu memang proses. Dan Itu bukan itu berarti betul, betul. Apa yang terjadi dan bercerita itu kayak meminimalisir kekurangnya komunikasi tadi ya Mbak ya. Kan saling memahami pada akhirnya, oh ternyata begitu berat harinya, begitu berat betul, pekerjaannya gitu. betul, betul. Jadi ya gimana ya? Memang sih di budaya patriarki itu kayaknya cowok tuh nggak boleh ngeluh gitu kan. Aku sangat memahami hal itu. Yes. Nggak boleh ngeluh, nggak boleh cerita, nggak boleh nangis dan sebagainya. Terkadang tugas seorang laki-laki yang benar adalah menahan emosinya agar tidak menyakiti istri ataupun orang yang dikasihin, dan itu adalah tugas yang berat seorang laki-laki. Aku salut, sejatinya aku salut karena mereka dididik demikian kan. Cuma sekarang aku balik lagi, apakah kamu nyaman dengan perasaan itu? Yes, benar. Maksudnya ketika kamu mempertahankan keadaan begitu kan kamu sudah menyakiti dirimu sendiri, juga kamu juga membuat pasanganmu khawatir kan. Jadi dalam hal ini dua belah pihak ini sama-sama kayak membobol dinding gitu loh Mbak. Bobol dinding, saling mencurahkan isi hatinya, apa yang terjadi dan sebagainya. Dan aku pernah bukan eksperimen sih ya, menyarankan ini kepada seorang ibu yang sebelumnya dia tuh emotional disaster banget, dia marah-marah sampai dipanggilin kiai karena dipikir kerasukan, anaknya dibanting pada saat kecil. Ketika aku menyarankan demikian dengan suaminya, dia mulai rutin setiap malam sekarang ngeteh sama suaminya, bercerita tentang harinya, emosinya langsung tenang. Yes, yes. Tenang Karena mereka. memang pada dasarnya itu yang dibutuhkan ya sebenarnya. Betul. Emang ngobrol. Ya, ngobrol waktu bersama yang benar-benar bisa diluangkan bersama gitu. Betul, itu. Dia bahkan bilang, aku maaf Mbak, sekarang udah nggak bisa ngikut kelas malam karena jadwal sama suami, tapi aku bakal dengerin rekaman rekodnya gitu. Bagiku tuh perkembangan luar biasa loh. Dan perkembangan dan itu keberhasilan juga bagi Marinda ya. Iya, alhamdulillah, bersyukur banget, alhamdulillah. Gitu kan. Paling nggak satu keluarga terselamatkan, kan hati happy banget loh itu. Betul. Ya itu menyenangkan sekali sih. Mbak Rinda, kalau sebenarnya tadi Mbak Rinda kita sempat ngobrol sebentar ya sebelum ini live, sebelum kita record ini tentang bagaimana sejatinya seorang keluarga saling mengasihi keluarga satu sama lain, posisi suami dan juga posisi istri sehingga jadi family well-being gitu. Jadi kalau saya berpikir konsepnya begini, ketika kita menjadi pasangan, seperti saya selalu bilang, pasangan ini cuma aku kamu cinta gitu doang udah. Ketika kita menikah, kita tuh memang belum aku nggak ngomong belum saatnya sih, belum terpikir untuk ngomong masalah apa sih nilai keluarga ini mau diajak kemana.
Karena ya masih Oke. kamu cinta dan kita masih memperkenalkan diri itu tadi. Nah, ketika istri hamil, pada saatnya hamil, itu juga masih euforia mengenai bahagianya hamil, anaknya ditunggu-tunggu dan sebagainya. Kalau itu yang dinanti ya. Setelah melahirkan, kita akan sibuk ngurus bayi dan anak dan sebagainya. Tapi ketika anak berusia 3 tahun, ketika sistem logika anak sudah berjalan, mulai berjalan, ini kita mulai bertanya, anak ini mau dibawa kemana? Nah, anak ini mau dibawa kemana dan keluarga ini mau dibawa kemana, itu memang start pembahasannya ketika anak pertama usia 3 tahun. Kenapa itu penting? Karena kita harus, anak itu kan perpanjangan tangan kita kan. Kenapa di saat usia 3 tahun itu? Karena sistem logika anak sedang berkembang. Oke. Jadi anak sudah mulai bisa diajak berbicara, komunikasi, sebab akibat, dia sudah mulai bisa paham. Logical thinkingnya dia sudah mulai jalan. Tidak sempurna tapi sudah jalan. Nah, pada saat ini kita harus membangun sebuah nilai keluarga. Karena kenapa? Karena sama seperti kita seperti desain rumah, kita harus butuh desain, blueprint rumah kita itu mau dibawa kemana. Nah, untuk mendiskusikan itu tadi memang harus ada kayak pihak suami dan istri mendiskusikan apa sih nilai yang paling penting dalam dirinya. Nilai spiritualitas kah, nilai ekonomi kah, atau nilai-nilai penting yang dalam dirinya ini harus dikeluarkan, mana yang paling penting. Kemudian suami juga sama didiskusikan, anak pun juga harus dilibatkan diskusikan apa yang dia bayangkan ketika menjadi sebuah keluarga. Dan itu bukan berarti harus ngomong yang serius, tapi bisa bermain. Kamu tuh pengen keluarga yang gimana sih, pengen bapak ibu yang kayak gimana, bla 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 seperti itu. Jadi itu penting. Kenapa? Karena sekali lagi keluarga itu artinya no one left behind. Semua orang harus nyaman di keluarganya sendiri. Oleh karena itu kita tidak memaksakan nilai kita ke anak, tapi kita membuat anak mengerti dan berpikir bagaimana nilai keluarga yang kita emban bersama-sama ini. Jadi seperti nilai keluarga itu seperti kayak logika gampangnya, ketika nanti Mbak Putri berkunjung ke rumahku, Mbak Putri ngerti, oh ini gayanya Eropa klasik ya, gitu. Paham nggak sih Mbak? Itu kira-kira begitu. Dan itu penting. Iya benar keren banget sih. Aku jadi berpikir-pikir tadi sedikit melamun gitu, membayangkan sebenarnya kenapa orang-orang pada akhirnya itu memilih untuk tidak mempertahankan gitu loh. Iya. Ketika sambil Mbak Rinda bercerita itu, oh mungkin karena ini ya, kenapa mereka pada akhirnya memutuskan untuk akhirnya berpisah, memutuskan akhirnya untuk ini. Sebenarnya tuh karena pada fase ini mereka nggak bisa melalui ini dengan baik gitu, dimana komunikasi tadi, lalu mencoba memahami tadi ya. Kalau di ini kan seolah oke, ini udah ada jalannya loh. Bagaimana dengan kamu cara melaluinya gitu nggak sih? Iya. Jadi setelah kita membahas, gaya rumahku ternyata Eropa klasik gitu kan. Anak pun akan menjadi lebih berhati-hati kehidupannya, apalagi di era internet dan sebagainya. Dia akan lebih hati-hati karena apa? Karena dia tahu nilai value-nya bagaimana. Nah, kebanyakan di keluarga dia udah tahu ada rambu-rambunya tadi ya, di mana dia formasinya itu udah mulai udah mulai paham. Dan seandainya anak melanggar pun kita bisa tarik kembali daripada marahnya panjang lebar dan sebagainya. Hanya kesepakatan kita tuh seperti ini gitu. Iya. Jadi di keluarga itu jangan kebanyakan don't, tapi lebih banyak do. Jangan kebanyakan jangan ini, jangan itu, jangan itu, tapi kamu do apa gitu loh. Oke. Iya, benar. Oke. Saya sering dengar hal-hal tentang ini ya. Do gitu. Maksudnya bukan sesuatu yang kamu jangan melakukan, tapi lebih bagaimana cara melakukan dengan baik gitu. Iya, cara melakukan baru akhirnya tuh kayak nyambung gitu loh. Nyambung ya. Benar. Dasarnya adalah nilai keluarga. Itulah kenapa saya menjadi certified family coach. Di sini tugasnya. Luar biasa, Ibu. Karena ya menurutku ini penting, Mbak. Ya gimana ya? Betul. Miris kan? Iya, miris banget ketika melihat banyak orang di luar sana yang masih belum paham tentang ini kan. Padahal mereka sudah mungkin berumah tangga bertahun-tahun, bahkan akhirnya harus memendam kepedihan bertahun-tahun dan akhirnya harus tidak bahagia gitu kan.
Dan pun sebenarnya ketika membicarakan ini dan tidak berjalan dengan baik karena nilai keluarganya berbeda, jelas itu bukan karena terjadi kenapa berpisah, karena memang tidak ada kesepahaman gitu. Kesepahaman yang bagaimana? Apakah itu porsi terbesar di mana orang sebagian besar ya? Aku nggak tahu, mungkin berdasarkan riset atau berdasarkan data apapun, alasan terbesar orang untuk mengakhiri sebuah hubungan adalah karena tidak sepaham. Bahasanya selalu, aku nggak tahu it's Liza atau enggak ya, kayak bahasanya selalu karena sudah tidak ada kecocokan lagi, karena tidak ada kesepahaman lagi. Itu kayak mendominasi ya. Ratingnya itu kayak tinggi banget, mendominasi di antara berjuta alasan yang ada di luar sana. Contohnya gini sih Mbak, masalah ini. Contohnya aku adalah seorang yang spiritual, ternyata pasanganku ateis. Gimana caranya menyambung? Seharusnya memang pembicaraan ini dimulai ketika saat pacaran kan, udah tahu dia ateis atau spiritual. Tetapi akan mulai memuncak ketika kita memiliki anak. Karena egoisme orang tua ini pengennya anak kayak gue, gitu kan? Yes. Ya, anak itu that's true juga. Itu alasannya kenapa kita bukan bahas ini bareng-bareng sama keluarga. Nah, anak harus dilibatkan. Kenapa? Karena anak juga memiliki pandangan tentang keluarga idaman dia bagaimana punya cara untuk ya hak di situ. Ya. Yes. Dan itu juga ketika kamu menginginkan anakmu itu cerdas secara problem thinking, problem solving, ya itu memang prosesnya harus begitu intens. Wait Arka, thank you. 5 menit lagi ya Arka. lalu Bu Arinda. Ya, itu penting. Kenapa? Karena ya no one left behind. Bayangkan bagaimana perasaan generasi kita lah ketika kita di rumah ngerasa kok bapak ibu nggak ngerti aku sih gitu kan. Kenapa sih nggak ngerti aku? Karena memang bapak ibu nggak paham gaya bahasanya teenager gitu kan. Itu betul. Tapi kalau nilai keluarga ini tadi sudah terbentuk, akan menjadi lebih mudah, dan anak juga ketika dia itu betul. apresiasi bagaimana cara dia berbicara, bagaimana cara dia mengeluarkan opininya, bagaimana cara dia berpikirnya, itu nanti ketika dia dewasa dia akan lebih mudah ngomong ke orang tuanya bahwa aku membutuhkan ini. Bagaimana menurut pendapatmu orang tuaku? Aku menurut pendapatku begini nak, bla 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 bla. Oke, aku tidak setuju gitu contohnya. Bagaimana caranya biar sama-sama happy gitu kan? Kira-kira begitu. Ini memang tujuannya agar pada saat remaja anak ini bisa berdiskusi dengan orang tua. Pada saat remaja ini masa kritikal ya Mbak. Kenapa? Karena hormonnya memang berubah. Jadi memang hormonnya berubah dari anak kecil, dan juga dia lebih berusaha untuk membuktikan bahwa dia adalah pribadi yang mandiri, berbeda dengan orang tua, tidak tergantung orang tua, karena secara mobilitas dia sudah terpisah sama orang tua, dia dia sudah independen. Tetapi dia di sini masih membutuhkan dukungannya orang tua, kemudian didikannya orang tua, nasihatnya orang tua. Nah, gap-nya adalah bahasanya berbeda. Nah, betul. Gap ini tadi ada language barrier. Ya, language barrier. Nah, language barrier ini tadi bisa diisi oleh temennya. Jadi temennya bagus, temennya jelek, atau lingkungannya bisa bagus atau jelek. Dan yang paling jahat adalah predator. Nah, predator ini tadi jangan dianggap dia itu adalah orang yang memalsukan semua identitasnya, enggak. Ternyata predator ini adalah orang yang seringkali ngomong apa adanya bahwa aku adalah orang yang usia sekian gitu. Dia jelas ngomongnya. Tetapi dia bisa mengisi language barrier itu tadi. Dia akan berusaha untuk memperbesar masalah kecil di keluarga, sehingga anak ini akan makin menjauh sama keluarga, makin mendekat sama predator, makin berkarya, hingga akhirnya dilep gitu. Nah, itu nanti insya Allah akan aku detailkan di buku. Serem banget Mbak, aku aja bacanya maksudnya ketika aku mendapatkan dan itu nggak banyak orang menyadarinya ya.
Nah, serem banget. Jadi jangan, iya kan? iya, itu tadi. Karena ya language barrier itu tadi. Simple kan? Oke, jadi sebenarnya bisa dikatakan juga komunikasi adalah fondasi terbesar ya, Betul. basicnya, fondasi dasar dalam hal apapun sih, apalagi dalam berkeluarga. Tadi sedikit bahas tentang bukunya, bagaimana update tentang bukunya, kapan kita ngobrol tentang bukunya? Soon ya? Soon. Aku langsung garuk-garuk. Soon. Salahnya sih mancing ngomong-ngomong ada di buku. Iya sih. Seharusnya Sudah aku salah juga sih. Sudah nggak sabar. Iya, aku tahu. Terima kasih ditungguin. Iya dong, harus dong. Kan sebagai sama wanita yang harus saling support. Oh, thank you, support woman ya. Bahasan, ya tentu. Di bahasan terakhir ini Mbak, untuk membenangi merah gitu ya, memberikan garis besarnya di bahasan kita hari ini, di mana sebenarnya tidak ada yang sulit jika kita memahami, mungkin begitu ya, atau bagaimana cara kita menyederhanakan ini agar orang itu juga bisa memahami juga sesama, saling memahami sesama, pasangan memahami pasangan lainnya, suami memahami istri juga memahami suami, saling sebaliknya. Gimana Mbak Rinda, silahkan. Pertama adalah kamu harus memahami dirimu sendiri dulu. Apa yang kamu inginkan dalam hidup? Apakah, kalau aku pribadi itu berharap menyelesaikan sekali seumur hidup. Insya Allah semoga nanti ketika Allah mengizinkan bisa bersama-sama di surga yang sama, insya Allah. Nah, tujuanku adalah ke sana. Oleh karena itu aku berjuang keras menuju ke sana dengan cara belajar ilmunya, belajar memahami diri sendiri, sehingga aku bisa lebih mudah memetakan apa yang terjadi dalam otakku. Pertama. Yang kedua, sebelum kamu mencoba berubah orang lain, dan kita nggak akan pernah bisa merubah orang lain, ubahlah dirimu sendiri dulu. Apa yang kamu inginkan dalam hidupmu, apa ekspektasi suamimu, bagaimana anakmu, itu kamu pecahkan dulu dalam dirimu dulu. Banyak merenung mengenai hal ini. Nah, ketika itu sudah mulai, do something, lakukan action. Perubahan itu dimulai tidak hanya dari berpikir, tapi bertindak, gitu kan. Mulai dikurangi dan sebagainya. Mulai kamu bisa memanage emosimu dengan baik, dan nggak gampang emosi ketika suami nyeletuk apa-apa. Mulailah berbicara dengan suami tentang hal apapun. Dan berbicara sama suami ini jangan kebalik-balik porsinya. Kenapa? Karena ketika kamu emosimu belum stabil dan kamu ngomong sama suami hal yang penting, kamu bakal marah lagi, makin mundur gitu kan. Jadi urutannya memang harus begitu dulu. Nah, ketika kamu sudah mulai berhasil berkomunikasi dengan suami dengan hal-hal yang ringan-ringan dulu, mulai ngomong yang serius. Lebih sering mendengarkan, betul, lebih sering mendengarkan suami. Kayak aku cerita tadi kan, masalah game itu tadi, oke, itu benar. Kalau seandainya aku ngomong, dia akan menahan main gamenya sampai dia datang, baru dia main game. Gak dilama-lamaan. Dan terakhir adalah you have to win the war but not the battle. Warmu apa nih? Oh, warku adalah pikirnya nikah sekali seumur hidup, titik. Battle-nya apa nih? Piring kotor. Itu doang, udah pastikan apa warmu, apa battle-mu. Oke. Dan case close. Selalu menyenangkan ngobrol sama Mbak Rinda ini. Dan insya Allah nanti kita ngobrol-ngobrol terus kan, seminggu sekali. Senang banget hari ini, banyak banget hal baru buat saya, dan semoga juga ini bisa memberikan hal positif untuk orang-orang yang berada di sekitar kita yang juga menyaksikan ini. Itu harapan kami berdua ya. Semoga saling menebar kebaikan gitu. Berat gitu ya. Terima kasih banyak Mbak Rinda. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih sudah mampir di Putri Rubawati Channel. Itu barusan kita ngobrol lepas bareng Rinda Amalia. Nanti kita ngobrol lagi.